Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik yang pastinya ya teman-teman. Baik, jadi berjumpa kembali dengan saya di LK2 Channel. Jadi dalam video kali ini saya akan memberikan informasi kembali terkait dengan updatean info terbaru di seputar pelaksanaan tes CPNS dan P3K yang saat ini sudah semakin dekat di depan mata ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit kabar terbaru yang datang dari hasil rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN tahun 2021 yang baru-baru kemarin dilaksanakan oleh Kemenpan-RB. Salah satunya yang paling ditunggu oleh kita semua adalah jadwal rilisnya pembukaan pendaftaran CPNS tersebut serta promosi apa saja yang akan dibuka pada saat itu. Tapi sebelum kita lanjut pada pembahasannya, seperti biasa, alangkah baiknya bagi teman-teman yang mungkin pengunjung baru di channel ini, silakan informasi terbaru dan terupdate serta yang penting lainnya seputar pelaksanaan tes penerima CPNS dan P3K. Jadi ini ya teman-teman, kemarin di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kemenpan-RB itu telah melakukan rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN tahun 2021. Jadi CASN ini calon aparatur sipil negara ya teman-teman, yang mana itu dilakukan pada 3 Maret 2021 di Jakarta, dipimpin oleh Bapak Teguh Wijinarko selaku pelaksana tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB teman-teman. Mungkin dari teman-teman sebagian sudah ada yang memiliki file tersebut, atau juga sebagian besar ada yang belum mempunyai ini, maka di sini saya akan sedikit memberi informasi dari hasil rapat tersebut ya teman-teman. Jadi kita lihat sebenarnya di sini banyak sekali ya teman-teman. Mulai dari kondisi ASN saat ini, kemudian arah kebijakan pengadaan ASN, terus di sini dijelaskan juga aparatur sipil negara itu meliputi PNS dan P3K. Jadi yang seperti kita ketahui teman bahwa di ASN itu terbagi menjadi dua. Pertama yakni pegawai negeri sipil atau PNS itu diatur dalam PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, sedangkan P3K di PP nomor 49 tahun 2018 ya teman-teman. Jadi P3K sama PNS ini sama-sama ASN ya teman-teman, di bawah naungan ASN. Kemudian juga di sini ada dijelaskan bahwa kebijakan penetapan kebutuhan ASN, di sini kita bisa lihat, nanti saya sertakan link dokumen tersebut agar bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian di sini mekanisme pengadaan ASN itu mulai dari pertama ini analisis jabatan analisis beban kerja atau usulan kebutuhan itu akan diatur oleh instansi pemerintah teman-teman. Kemudian ada penetapan kebutuhan itu oleh Menteri Pan-RB, Menteri Keuangan, Kepala BKN yang akan memutuskan pengumuman sampai dengan pengangkatan ya teman-teman. Kita lanjut nanti ke poin pentingnya mengenai formasi dan jadwal ya teman-teman. Di sini juga ada tim Panselnas ya teman 2021, mulai dari ketua tim sampai yang terbawah. Nah, di sini juga ada status pengusulan kebutuhan ASN 2021. Nah, jadi di sini bahwa ada 34 instansi itu yang tidak mengusulkan ya teman-teman. Ini terdiri dari 23 kementerian atau lembaga, 1 pemerintahan provinsi dan 10 pemerintahan kabupaten atau kota. Terus juga di sini ada 122 instansi sudah atau akan usul namun perlu melengkapi dokumen. Serta di sini ada 460 instansi sudah usul dan dokumen sudah lengkap. Jadi di sini masih juga ada 34 instansi yang itu belum mengusulkan. Jadi dari Kemenpan-RB itu sudah memberikan waktu kemarin untuk bagi lembaga-lembaga di pemerintahan daerah untuk memberikan usulan formasi yang dibutuhkan pada daerah tersebut. Ternyata juga masih belum ada, sebanyak 34 instansi. Terus juga ada 122 instansi yang sudah mengusulkan tapi dokumennya juga belum lengkap ya teman-teman. Jadi ya belum bisa diterima formasi yang diajukan. Nah, di sini 466 instansi yang itu sudah mengumpulkan formasinya dan juga dokumen sudah lengkap. Jadi dari 466 ini yang sudah ditangkap oleh Kemenpan-RB teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini rencana penetapan kebutuhan ASN. Nah, jadi di sini itu menurut instansi untuk pusat itu jumlah kebutuhannya sebanyak 83.669 dengan jumlah rencana penetapannya itu 74.384 ya teman-teman. Sedangkan untuk yang di instansi daerah itu jumlah kebutuhan yang akan dibuka itu sebanyak 1.221.816 dengan rencana penetapannya yaitu 637.243, yang mana di instansi daerah ini terbagi pada guru P3K yakni yang dibutuhkan jumlah kebutuhan 1.032.714 formasi teman-teman. Terus ya penetapannya 530.149. Kemudian di P3K non guru. Jadi di P3K ini
ada formasi di P3K khusus guru teman-teman, ini jumlahnya. Terus juga ada P3K non guru, baik itu di kesehatan dan sebagainya, itu membutuhkan 70.000 sekian, sedangkan jumlah penetapan itu 21.000. Nah, di sini CPNS-nya. Jadi CPNS ini untuk instansi daerah itu 119.094. Jumlah rencana penetapan itu 85.353. Jadi total semuanya baik itu dari pusat dan daerah berjumlah 1.305.485. Jadi benar ini angka yang telah resmi dikeluarkan di headline berita yang pemerintah akan membuka CPNS ataupun pendaftaran ASN itu sebanyak 1,3 juta. Inilah rinciannya. Dan juga bisa dilihat ini penjelasan lebih lanjut ya teman-teman, baik itu dari formasinya guru non guru, formasi guru non guru di Pemprov maupun di Pemkab ya teman-teman. Sini CPNS, P3K pembagiannya lengkap di sini. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini mengenai rencana jadwal atau tentatif. Jadi juga masih bisa berubah ya teman-teman. Sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan keadaan saat itu. Jadi makanya rencana jadwal atau tentatif seleksi CASN atau calon aparatur sipil negara tahun 2021. Nah, jadi di sini bagi ketiga teman-teman. Pertama sekolah kedinasan, terus CPNS dan P3K non guru, kemudian P3K yang itu guru. Jadi kita bisa lihat di sini untuk yang pertama sekolah kedinasan, yakni penyampaian formasi itu akan dilaksanakan pada Maret minggu kedua. Kemudian pendaftaran itu akan dibuka pada tanggal 9 sampai 30 April ya teman-teman. Jadi untuk sekolah kedinasan itu untuk pendaftarannya akan segera dibuka pada tanggal 9-30 April, berarti bulan depan ya teman-teman. Seleksinya di bulan Mei sampai Juni. Pengumuman kelulusannya belum ditetapkan ya teman-teman, masih meninjau dari hasil seleksi nanti. Kemudian untuk CPNS dan P3K non guru. Nah, jadi sini seleksi pegawai negeri sipil dan P3K yang itu khusus non guru P3K-nya. Itu penyampaian formasi kalau tidak ada perubahan itu akan disampaikan Maret minggu ketiga. Jadi insya Allah minggu depan ya teman, untuk penetapan formasi yang dibuka untuk CPNS dan P3K non guru. Sedangkan untuk pendaftarannya masih kosong, sama seleksi hingga akhir pemberkasan dan penetapan NIP masih kosong juga, karena nanti masih menyesuaikan keadaan yang masih terhimpit oleh corona ini. Yang selanjutnya ini P3K khusus guru ya teman-teman. Jadi sama penyampaian formasinya itu Maret minggu ketiga ya teman-teman. Untuk yang lainnya pendaftaran seleksi tahap 2 sampai dengan pengumuman pemberkasan itu juga belum ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, di sini ada tambahan. Akhir Maret 2021 formasi mulai diserahkan ke masing-masing PPK KLD. Kedua, instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikan. Terus yang ketiga, Kementerian PRB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN 2021. Keempat, instansi agar mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASN yang adil, objektif, transparan, akuntabel, bebas KKN dan tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada nanti pelaksana yang itu menarik uang itu salah ya teman-teman. Jadi itu oknum-oknum yang bermain di balik penerimaan seleksi ASN. Jadi jangan sampai nanti ada yang teman-teman diminta untuk pemungutan biaya, teman-teman, bahwa di sini sudah jelas itu tidak dipungut biaya. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi ASN untuk non guru akan menggunakan sistem CAT BKN. Terus untuk guru akan menggunakan sistem UNBK Kemendikbud untuk komputer ya teman-teman.